kita sebelum belajar berdoa. Nomor berapa ini? Nomor 1. Oke. Nomor 2. Wiki ada gambarnya jam. Nah, jam ini gunanya waktunya anak ibu guru datang ke sekolah tepat waktu dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu yang diberikan oleh ibu guru. Oke. Yang ketiga ada gambar ini. Gambar yang ketiga, anak ibu guru berbicara atau berdiskusi dengan temannya dalam mengerjakan pelajaran yang diberikan oleh ibu guru. Nomor berapa ini sayang? Nomor 3. Terus anak ibu, gambar yang nomor 4, bersalaman. Nah, bersalaman ini anak ibu guru. Misalnya anak ibu guru mengganggu temannya dalam belajar, mengganggu temannya waktu istirahat, kita bersalaman atau berminta maaf ya. Ini nomor berapa? Nomor 4. Oke, nomor 5. Oke. Anak ibu guru, setelah belajar dan permainannya, anak ibu guru ini iya, setelah belajar anak ibu guru bagaimana? Iya, merapikan mainannya kembali. Hebat Mika. Ini nomor berapa tadi sayang? Nomor 5. Iya. Terus anak ibu guru bolehkah? Ini gambar apa Miki nomor 6? Buang sampahnya di mana? Siap merapikan? Iya, membuang sampahnya di tong sampah. Boleh di dalam kelas? Jadi, kita membuat keyakinan kelas kita ada berapa sayang? Ada 6. Boleh anak ibu guru memilihnya yang ke-6 nih. Yakin gak anak ibu guru yang ke-6 ini yang dari kita buat tadi? Anak ibu guru melakukannya, melaksanakan. Oke, boleh anak ibu guru pilih. Ini kita buat membersihkan kelas. Iya, oke. Bikin minta tolong sama Mika. Tempelkan di mading kita ini. Ya, di sini ya madingnya. Ini kita buat ya. Mau anak ibu guru yakin membersihkan kelasnya? Mau. Oke Mika, silakan tempel dulu. Ya, Mika tempel ya. Mika perlu aja. Oke. Oh Mika dia yakin kita membersihkan kelas kita, membuang sampahnya di tong sampah. Oke, mana lagi? Siapa yang mau ke depan lagi? Oke, Naila. Naila mau gambar mana untuk kelasnya? Oke, ya. Bersalaman. Apabila kita mengganggu teman, kita mau bersalaman. Oke, tempel di kelasnya, minta maaf. Oke. Ya, siapa lagi yang mau? Oh, Gabriel. Oke, Gabriel. Gabriel mau gambar yang mana untuk kelasnya? Oh, berdiskusi atau bekerja sama dengan temannya. Oke.
tugasnya yang diberikan ibu guru. Terus berdoa, iya, kita sebelum memulai kegiatan dan sesudah kegiatan kita harus berdoa, ya kan sayang? Ya. Terus anak ibu guru membersihkan ada sampah di dalam kelasnya dan membuangnya di tong sampah, ya. Boleh di dalam kelas buang sampahnya. Terus kesepakatan yang keempat, anak ibu guru temannya, anak ibu guru usil dengan temannya, mengganggu temannya dalam belajar, anak ibu guru berminta maaf. Itu sepakat juga, yakin juga kelas kita? Iya. Terus nomor 5, anak ibu guru sedang belajar dengan teman-temannya yang diberikan ibu guru. Anak ibu guru bekerja sama. Oke. Yang keenam, nah sudah main anak ibu guru, peralatannya dirapikan. Berarti keyakinan kelas kita ada berapa sayang? 6. Yakin ya? Boleh dilanggar kalau kita udah sepakat? Boleh dilanggar sayang? Tidak boleh. Oke, yuk. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kita harus bersepakat ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Desnita, teman sejawat dari Bu Nike Supiasari. Saya telah melihat dan memperhatikan di kelas Bu Nike tentang membuat keyakinan kelas. Anak-anak sepakat dan antusias untuk melakukannya, dan saya akan menerapkan di kelas saya nantinya. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Yang mati dia melompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Kepala TK Telkom yang kami hormati, Ibu Majelis Guru yang kami hormati, puji dan syukur kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk guru penggerak. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, acara kita pada hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan tema Diseminasi Budaya Positif TK Telkom. Baik, kita panggil Ibu Nike Supiasari sebagai guru penggerak. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Zul. Baiklah, saya akan langsung memaparkan materi modul 2.1 tentang diseminasi budaya positif TK Telkom. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ada 5, disiplin positif, 2, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 3, posisi kontrol restitusi, 4, keyakinan sekolah atau kelas, 5, penerapan segitiga restitusi. Belajar tanpa disiplin akhir tujuan untuk mendapatkan kemantapan pencapaian kognitif, emosional, dan psikomotorik sudah pasti tidak tercapai. Sehingga budaya positif dimulai dari disiplin positif, dan ini
terus datang dari diri kita. Disiplin pertama kali dibangun dari dalam diri untuk memperoleh budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Jadi budaya positif itu terjadinya dari diri kita sendiri untuk kita menuntun anak didik kita di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu terdatangnya dari internal. Internal itu termasuk diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yaitu contohnya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih-lebihan agar meminimalisir dalam diri murid. Misalnya anak ibu gurunya di dalam kelas ada berbuat salah, tapi kita hukum di depan kelas itu berdiri, atau kita menyuruh dia keluar dalam pelajaran, itu tidak boleh kita lakukan lagi. Dan kita memberi penghargaan. Penghargaannya itu berlebih-lebihan. Misalnya kita memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan pencapaian anak itu. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, manajer. Jadi seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Kalau penghukum yang tadi sudah dibilang, kita menghukum semena-menanya, kita hukum anak didik kita, itu tidak diperbolehkan. Pemantau, kita hanya anak itu berbuat sesuka hatinya, kita hanya tugas kita, aku hanya memantau aja lah, tapi kita tidak memberi dia satu tanggapan atau satu alasan kenapa dia berbuat salah. Membuat rasa bersalah, misalnya kita memberi dia tugas, tapi tidak kita menghindarkannya. Aturan dia itu harus bersalah, membuat bersalah. Jadi itu salah juga bagi kita seorang guru. Teman, jadi teman di sini maksudnya kita sebagai teman itu kita membawa murid kita sebagai teman. Kan ada kita sebagai teman tuh ada yang seperti teman, murid sebagai teman itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Karena ada posisi situasi yang bisa kita sebagai teman dan bisa sebagai guru. Jadi kita harus menempatkannya di mana posisi itu. Kalau kita posisi kontrol teman. Manajer, kalau manajer ini kita bisa membuat dia meyakinkan dia buat bersalah, meyakinkan dia untuk mengakui kesalahan. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru itu yang dipakai sekarang manajer. Dia bisa sebagai penuntun dia, sebagai merasa murid itu meyakinkan dia kalau dia bersalah, berbuat salah. Jadi kita pakai posisi manajer. Di sini dia arti dari manajer. Itu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. 2. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga terdapat identitas positif. Jadi manajer itu bisa jadi kawan, bisa dia meyakinkan anak itu, meyakinkan anak dalam berbuat salah. Kadang anak tuh dia sudah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak mengakuinya. Jadi kita bisa mengambil posisi manajer. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Dalam sekolah ini kita kan sudah ada peraturan sekolah, tapi kan peraturan sekolah itu untuk di luar. Tapi kalau kita seorang guru, kita membuat keyakinan kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang dapat diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Misalnya kita membuat keyakinan kelas
kita harus sepakat dengan anak-anak. Yuk nak, hari ini kita pakai budaya positif yang berdoa. Jadi kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Misalnya jangan, jangan makan di dalam kelas. Jadi tidak ada kata jangan. Boleh makan pada waktu istirahat. Nah, jadi kita ganti. Tapi kita membuat keyakinan kelas itu kita harus bersepakat dengan anak. Kalau kita anak TK, kita membuat berbagai simbol. Karena anak belum bisa membaca, hanya bisa mengenal simbol-simbol. Misalnya kita buat simbol orang sedang berdoa, kita buat angka 1. Siapa yang memilihnya berdoa, kita kasih simbolnya. Jadi kita bersepakatlah untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Posisi Nah, yang terakhir kita masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilitaskan identitas, yaitu artinya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menanyakan keyakinan. Kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dengan kita buat bersama, yaitu kita membuat keyakinan kelas. Contohnya, kan kita sudah bersepakat dengan anak, kita membuat ini ya sayang. Jadi kita sudah menanyakan keyakinan anak tersebut. Kalau menetapkan identitas itu kita membuat budayanya, kata-kata yang positif. Terus kita tanyakan keyakinannya terhadap anak. Baiklah, untuk rekan-rekan sejawat, kita mau demonstrasi atas paparan yang Ike buat. Semoga kita bisa mendemonstrasikannya. Baik, dibantu oleh Bu Yani sama Bu Des. Kita memperagakan demonstrasi segitiga restitusi. Ya, silakan masuk. Ayo, siapa tuh? Silakan masuk. Ayo sayang. Des, bu terlambat. Ayo, Des, masuk aja. Malu dia, Bu. Des dipanggil ini, Des. Ayo. Ayo masuk sayang. Ibu panggil. Ayo. Desnita. Enggak apa-apa. Ayo sini masuk sayang. Ida si pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ayo. Desnita. Ya Bu, maaf. Iya tak apa-apa sayang, sini sayang. Sini dekat ibu. Malu Bu. Ngapa malu Desnitanya? Kan tak apa-apa. Sekarang sini dekat sama yang terlambat. Iya. Sini sayang masuk. Desnita, ayo sini masuk. Ayo Des, dipanggil Bu Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa Desnita terlambat nak? Tapi tidak macet Bu.
tadi terlambat. Maaf ya Bu ya. Oh iya, Ibu maafkan. Memangnya Desnita jam berapa berangkat sekolahnya? Nanti jam 7. Nah, besok karena di tempat kita, daerah kita jalannya suka macet. Jadi mulai besok ya Desnita ya, karena di daerah kita sering ada macet kendaraannya. Jadi Desnita ini mau sampai pagi Iya, Bu. supaya berangkat ke sekolahnya tidak kena macet. Iya, maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Teman-teman. Iya, maafkan. Jadi Desnitanya janjian. Baiklah Monike, pembelajaran hari ini sangat bagus sekali. Kami dapat ilmunya mengenai restitusi, segitiga restitusi positif bagi dalam pembelajaran di dalam kelas. Kami sangat senang sekali karena ini menambah wawasan kami juga sebagai guru bagaimana cara menangani anak di dalam kelas saat mereka bekerja atau tugas yang diberikan guru. Apakah di situ kita juga bisa menilai apakah anak itu senang dalam menerima pelajaran apa enggak. Kalau seandainya dia tak senang, mungkin dia ribut ya, atau dia mengerjakan pekerjaan lain. Jadi kita di situ kita bisa introspeksi diri, apakah apakah kita anak itu senang nggak dengan pembelajaran yang kita kasih tadi. Kemudian bagaimana kita menerapkan pada mereka supaya mereka bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru gitu. Di samping itu juga guru harus bisa membuat tugas atau kelas itu menjadi kelas yang belajar membuat anak lebih senang dan bahagia. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.